Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan di tangan gua sekarang ini ada sebuah HP. Ini HP yang sangat legend ya. Ini dia Pocophone F1 namanya aja yang pertama ya, One ya. Ini dia nih HP pertama yang membuat Poco di Indonesia itu langsung melejit di awal-awal peluncurannya. Nah ceritanya kemarin tuh gua coba nyari-nyari ya di lacinya Droid Line. Itu ternyata ada sebuah HP Pocophone F1 dan gue penasaran, terus gue ngecekin ke forum, ke grup telegramnya, ternyata udah tersedia Android 14-nya. Nah akhirnya gue coba kan untuk flashing custom ROM ke HP ini, dan gue memilihnya pada saat itu ada tersedia nama ROM-nya itu Pixel OS. Nah gue flashing dan ternyata berhasil berjalan normal, dan gue share ke Instagram, banyak tuh komentarnya dan banyak yang request, bang coba dong dibuatin kontennya. Jadi langsung aja kita mulai. Gue nggak mau terlalu banyak bahas bicara tentang gimana sih bang caranya. Ya sebenarnya ya untuk para pengguna HP Xiaomi, Poco dan Redmi, ya itu kan kebanyakan kaum opreker ya, orang yang jago ngoprek-ngoprek, dan caranya sebenarnya itu adalah cara yang bisa dibilang legal dan bisa dibilang ilegal juga sih sebenarnya ya, karena prosesnya itu banyak yang menekankan itu kalau resikonya itu ditanggung sendiri. Hal inilah yang bikin gua nggak bisa merekomendasikan untuk melakukan hal ini. Tapi ya kalau misalnya pengen dicoba sendiri ya silahkan gabung grupnya di grup Telegram. Itu ada ya grup Telegram, terus ada di forumnya juga, forum XDA. Dan sampai situ banyak ya tutorialnya, tinggal baca-baca aja. Malah nih ada tutorialnya untuk menggunakan OS dari Windows. Jadi Poco F1 ini di flash jadi Windows Mobile, kan gokil ya. Nah selanjutnya gue pengen bacain komentar nih. Gue pengen jawab komentar dari teman-teman di Instagram yang kemarin gue posting. Nah yang pertama itu nanyain tutornya dong please, katanya gitu, dari Aza Habi. Nah ya seperti yang gue bilang tadi ya, tutorialnya itu tinggal cari aja di XDA Forum. Itu kalian harus tahu lah minimal cara unlock bootloader, terus cara menggunakan ADB, terus cara menggunakan fastboot, dan cara flash custom ROM ke HP ini. Terus ada pertanyaan yang kedua ini dari TNW JNRK. Pertanyaannya itu adalah baterainya udah diganti berapa kali bang? Nah sebenarnya HP ini tuh dipakai sama tim Droid Line kurang lebih 3 tahun. Itu dipakai bener-beneran dipakai sebagai daily driver, dan sampai sekarang ini belum ada ganti baterainya sama sekali. Ini nggak ada partnya yang sama sekali digantiin. Dan ada pertanyaan yang berikutnya ini dari Alvario Trisel L-nya 2. Kamera and performanya gimana bang? Nah kalau ngomongin soal performa kamera dan performa HP-nya, ini saat ini performa HP-nya setelah di flash custom ROM Android 14 itu kita tes dengan Antutu benchmark, itu dapetin skor sekitar 400 ribuan. Nah sebenarnya skor itu pada zaman 2018 ya, ini kan rilisnya 2018 ya. Dan Antutunya pada saat itu mungkin masih pakai Antutu yang versi sebelumnya dengan dapat skor tuh di 500 ribu, mungkin 600 ribu. Nah seiring Antutunya keluar versi yang baru, nah sekarang kita tes lagi cuma 400 ribu, yang artinya ini setara dengan HP mid-range di tahun 2024. Dan ngomongin soal kameranya, ini juga menggunakan salah satu sensor yang paling disayang lah sama Google ya. Google sendiri menggunakan sensor IMX363 itu dari Pixel 2 kalau nggak salah, Pixel 3 kalau nggak salah, itu sampai ke Pixel 5. Saking sayangnya dengan sensor IMX363, yang artinya itu sensor yang bagus, sensor yang stabil, sensor yang oke untuk ada di HP flagship, dan hasilnya itu nggak pernah mengecewakan sih ya. Poco F1 itu hasil kameranya selalu bagus. Oke, jadi itu aja komentar yang gue pilih yang menurut gue itu mewakili untuk banyak pertanyaan yang ada di Instagram kita ya. Dan sekarang gue pengen mengomentari, ngasih pendapat
Kenapa sih HP Poco F1 ini bisa bertahan sampai 2024 ini? Jadi menurut gua ada 3 hal yang bikin HP ini tuh tetap eksis ya di tahun 2024. Nah, yang pertama adalah build quality-nya nih. Menurut gua build quality-nya ini teruji dengan sangat baik ya. HP ini kita miliki, kita pakai itu selama 6 tahun dan dipakai sama tim Droid Lime itu kurang lebih 3-4 tahun. Menurut gua ini jadi membuktikan ya kalau di awal-awal launchingnya itu kan kayak diremehin gitu ya, framenya berbahan plastik, terus bagian belakangnya berbahan plastik, dan depannya ini ada Corning Gorilla Glass-nya tentunya. Tapi ketahanan itu juga sebenarnya bukan cuma dari sisi luarnya aja, penampilannya aja. Ini kan udah teruji ya, meskipun framenya plastik tapi tetap oke, bertahan selama 6 tahun, bagian belakangnya juga. Dan yang kedua adalah hardware-nya. Nah, di dalamnya ini ya, karena bisa dibilang bertahan panjang karena menggunakan hardware yang bagus kayak chipset, baterainya, terus komponen-komponen yang ada di dalamnya termasuk kameranya ya, itu bertahan panjang sampai 6 tahun kurang lebih ya. Nah, ngomongin soal chipset ya, lagi-lagi ya, untuk bertahan panjang memang harusnya tuh menggunakan chipset yang flagship di zamannya. Kita tahu kan di 2018 itu banyak HP flagship yang menggunakan chipset Snapdragon 845. Pada saat itu harganya pada tinggi-tinggi semua, dan Poco F1 ini bisa menghadirkan HP dengan harga yang terjangkau. Rilisnya itu sekitar 4,5 juta, 5 jutaan lah, dan dengan harga seperti itu menggunakan chipset dan komponen-komponen yang bagus yang bisa bertahan sampai sekarang. Nah, makanya julukannya adalah flagship killer. Nah, yang ketiga adalah dukungan komunitasnya yang sangat-sangat aktif. Nah, ini nilai plus ya untuk komunitas dari Xiaomi ataupun Poco di Indonesia. Tapi hal itu sebenarnya terbukanya tuh karena produknya tuh memang bagus, banyak penggunanya, jadi penggunanya aktif. Nah, kebetulan pengguna untuk HP Xiaomi dan Poco di Indonesia itu memang banyak yang hobinya tuh ngoprek-ngoprek. Jadi HP ini, Poco F1 ini punya sistem operasi yang panjang dari dukungan komunitas. Nah, kita nggak bicara yang bagus-bagusnya doang dong, pasti kita bicara juga soal kekurangannya. Nah, Pocophone F1 ini dengan umurnya yang udah 6 tahun, udah pasti ya kekurangannya. Yang pertama itu adalah baterai. Mungkin dari banyak komunitas gue pernah baca, bahkan di kolom komentar ada yang udah pernah ganti baterainya beberapa kali dan hasilnya itu masih oke, performanya masih dapet. Tapi kalau menurut gue ya benar, baterainya itu kalau kita gunain sekarang misalnya nggak pernah ganti, ya itu udah pasti baterainya udah kurang bagus, karena performa itu kan tergantung daripada umur juga ya, apalagi baterai. Kalau ngecasnya serampangan sembarangan ya udah pasti baterainya itu bakalan ngocor cepet habisnya. Dan yang kedua adalah bootloadernya. Nah, karena kita misalnya mau install atau flash Android 14 itu kan kita harus unlock ya bootloadernya ya. Nah, kalau di unlock bootloadernya itu secara security itu memang terbuka, jadi sistemnya itu bisa dimodifikasi atau bisa diakalin atau bisa di flash dengan ROM-ROM yang lainnya. Nah, seperti itulah yang bikin gua nggak bisa merekomendasikan nih HP ini misalnya untuk kalian jadikan sebagai daily driver, apalagi kalau misalnya kalian buat pakai transaksi digital kayak m-banking atau bayar-bayar secara online ya, gua nggak merekomendasikan hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, gue pengen ngebahas sedikit soal kameranya nih. Nah, dengan di flash ya, custom ROM yang Pixel OS, jadi menyerupai seperti Pixel. Ini bener-bener ROM-nya tuh minimalis, dan ternyata pas gue cek itu ada aplikasi kamera bawaannya, aplikasi MIUI kamera. Jadi aman nih kalau misalnya kebanyakan di ROM-ROM sebelumnya tuh kalau misalnya pakai Gcam lah atau pakai aplikasi yang lain lah, perekaman videonya ternyata nggak sebagus kalau pakai ROM bawaan. Nah, di sini di ROM ini ternyata ada aplikasi MIUI kameranya, jadi perekaman videonya menurut gue ini udah aman banget ya. Kalau kalian suka fotografi itu bisa install Gcam. Nah, untuk perekaman videonya kalau memang nggak percaya sama Gcam ya kalian bisa gunakan aplikasi bawaannya yang MIUI kamera itu.
Oke, kita lihat aja sama-sama hasil foto-foto dan juga sampel videonya. 4K 30 fps. Sepertinya ini udah ada stabilizernya ya. Jadi kelihatannya sih cukup stabil dari viewfindernya. Nah, yang sekarang gue lagi mencoba untuk komparasi Poco F1 4K 30 lawan Pixel 8 Pro. Ini yang resolusinya di 4K di 30 fps. Dan Poconya ini menggunakan Gcam juga ya. Gimana menurut kalian hasilnya? Nah, ada satu fitur yang lucu nih menurut gue nih. Ini kan Poco F1 ini kan punya dua kamera ya di depannya ya, dan zaman itu masih niru nih, ada poninya. Jadi ada dua kamera, yang satu kamera selfie, yang satu lagi adalah infrared kamera untuk face unlock. Nah, ini menarik ya, karena di kamera bawaan kita nggak bisa akses face unlocknya ini karena ya digunainnya buat face unlock. Tapi kalau kalian gunakan Gcam, kita bisa akses kamera infrarednya ini, dan hasilnya menurut gua oke ya buat lucu-lucuan ya. Jadi hasil fotonya tuh kayak ala-ala zombie gitulah. Dan ini dia nih hasilnya. So, jadi kita sampai ya ke kesimpulannya. Nah, kalau menurut gua nih kesimpulannya, Pocophone F1 ini membuktikan kalau HP ini bisa melewati waktu yang panjang. Performanya, kameranya, dan build quality-nya ini hebat ya. Bisa bertahan selama itu, dan ini juga jadi pembuktian kalau flagship killer pada zamannya dengan harga yang kita bisa bilang 4,5 jutaan ya, itu sangat worth it banget, bisa bertahan sampai 6 tahun ke depan, dan ini dia buktinya. Dan satu lagi paling ya menurut gua nih, kalau kita bisa lihat, jadikan contoh chipset flagship pada tahun 2018 itu setara dengan chipsetnya mungkin mid range atau mid to high di zaman sekarang di 2024. Nah, ini jadi gambaran juga nih ya, kalau chipset flagship zaman sekarang mungkin 6 tahun yang akan datang itu akan menjadi chipset mid range di zamannya. Nah, itu udah membuktikan ya, kalau misalnya ada brand yang bikin embel-embel flagship killer atau HP yang all rounder gitu, ya itu harus menjamin harus menggunakan chipset flagship di zamannya supaya bisa bertahan mungkin 6-7 tahun ke depan. Dan ini kan udah mulai nih beberapa brand ya, ada yang mengeluarkan OS security atau OS update itu sampai 7 tahun ke depan, kayak Google nih contohnya. Nah, ini nih Pixel 8 Pro mungkin 7 tahun yang akan datang ini akan menjadi sebuah HP mid range nanti ya di zamannya. Ya, jadi segini aja dulu pembahasan gua mengenai Pocophone F1 ini di tahun 2024. Makasih ya buat yang udah komentar di Instagramnya Droidlime, terus makasih juga yang udah nontonin video ini. Jangan lupa kasih jempolnya, terus kasih likes, kasih share ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Salam Poco Poco.